Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Tri Arya Saputra Haryanto, NIM 21142011135, kelas 4 semester 4, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gangguan pendarahan. Gangguan pendarahan sering terjadi karena darah tidak dapat membeku dengan baik. Pendarahan adalah kehilangan produk darah baik di dalam maupun di luar tubuh. Pada tubuh sebenarnya ada suatu proses pembekuan darah yang mencegah pendarahan terus terjadi. Terkadang kondisi tertentu mencegah darah membeku dengan baik dengan mengakibatkan pendarahan berat dan cukup lama. Gangguan pendarahan dapat menyebabkan pendarahan abnormal baik di luar maupun di dalam tubuh. Pendarahan awal kehamilan, pendarahan kehamilan lanjut. Pendarahan implementasi awal kehamilan umumnya terjadi sekitar 10-14 hari setelah pembuahan atau berhubungan seksual. Oleh karena itu, pendarahan ini dapat disebut sebagai salah satu ciri-ciri kehamilan atau tanda awal kehamilan. Ciri-ciri pendarahan awal kehamilan: Pendarahan implementasi dan menstruasi sering kali mirip, sehingga banyak wanita yang sulit membedakannya. Namun ada beberapa ciri-ciri yang membedakan keduanya, yaitu 1. Warna darah, 2. Jumlah darah, 3. Kram, 4. Jeda waktu, 5. Resiko pendarahan saat hamil muda. Pendarahan antepartum atau pendarahan pada kehamilan lanjut adalah pendarahan pada trimester dalam kehamilan sampai bayi dilahirkan. Pada kehamilan usia lanjut, pendarahan yang tidak normal adalah merah, banyak dan kadang-kadang, tapi tidak selalu disertai dengan rasa nyeri. Pendarahan pada pasca persalinan. Pendarahan postpartum adalah pendarahan per vaginam 500 cc atau lebih setelah kala 3 selesai setelah plasenta lahir. Pendarahan postpartum dibagi menjadi dua, yaitu pendarahan postpartum primer atau dini dan pendarahan postpartum sekunder atau lanjut. Pendarahan postpartum disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa faktor predisposisi adalah anemia yang berdasarkan prevaliansi di negara berkembang merupakan penyebab yang paling bermakna. Penyebab pendarahan postpartum paling sering adalah antonia uteri serta retenensio placenta. Penyebab lain kadang-kadang adalah laserasi serviks atau vagina, ruptur uteri dan inversi uteri. Efek pendarahan banyak bergantung pada volume darah. Sebelum kehamilan, derajat hipolimi, terinduksi kehamilan dan derajat anemi saat persalinan. Shock hemoragik. Shock hemoragik disebut juga shock hipolemik, adalah suatu shock yang disebabkan oleh pendarahan yang banyak yang dapat disebabkan oleh pendarahan antepartum seperti plasenta, previa, solusio, plasenta dan ruptura uteri. Juga disebabkan oleh pendarahan pasca persalinan seperti antonia dan laserasi serviks. Vagina. 1. Kehilangan darah. A. Dapat akibat eksternal seperti melalui luka terbuka. B. Pendarahan internal dapat menyebabkan shock hipolemik jika pendarahan ini di dalam toraks, abdomen, retrorintonal atau tungkai atas. 2. Kehilangan plasma merupakan akibat yang umum dari luka bakar, cedera berat atau inflamasi periontal. 3. Kehilangan cairan dapat disebabkan oleh hilangnya cairan secara berlebihan melalui jalur gastrointestinal urinarius atau kehilangan lainnya tanpa adanya pegangan tiang yang adekuat. Berdasarkan kemampuan respon tubuh terhadap kehilangan volume sirkulasi tersebut, maka secara klinis
Tahap shock hemoragik dapat dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu 1. Fase kompensasi rangsangan atau refleks, simpatis, respons, serta terhadap kehilangan darah adalah fase kritis pembuluh darah perifer untuk mempertahankan pasokan darah ke organ vital. Gejala klinik meliputi puncak, takikardi, takipnea. 2. Fase dekompensasi pendarahan lebih dari 100 mili pada pasien normal kurang atau karena faktor-faktor yang ada. 3. Fase kerusakan jaringan dan bahaya kematian. Penanganan pendarahan yang tidak adekuat menyebabkan hipoksia jaringan yang lama dan kematian jaringan. Gangguan pembekuan pada masa kehamilan. Penggumpalan darah punya bahasa medis yaitu trombofilia. Kondisi ini bisa terjadi pada siapapun termasuk ibu hamil. Trombofilia merupakan kondisi di mana darah ibu hamil kekurangan cairan dan mengandung protein ACA anti-cardiolipin antibody yang tinggi. Ada beberapa hal yang bisa jadi penyebab penggumpalan darah pada ibu hamil. Beberapa di antaranya: 1. Merokok dan stres. 2. Pola makan yang tidak sehat. 3. Memiliki kadar asa yang tinggi. Penggumpalan darah saat hamil bisa saja terjadi. Berikut beberapa bahaya penggumpalan darah pada ibu hamil dan janin. 1. Terjadinya gangguan dalam darah seperti anemia dan leukopenia, yaitu rendahnya jumlah sel darah putih yang ada di dalam tubuh. 2. Terjadinya keguguran tanpa penyebab yang jelas di usia kandungan yang sudah menginjak 9 bulan atau lebih. 3. Terjadinya kelahiran bayi prematur saat usia kandungan belum memasuki usia 34 minggu. 4. Terjadinya penyumbatan di pembuluh darah, nadi atau pembuluh darah balik. 5. Selain itu, ibu hamil dan janin juga penting untuk menjaga berat badan untuk mengurangi resiko pembekuan darah selama kehamilan. Karena jika ibu hamil mengalami penggumpalan darah saat masa kehamilan, kondisi ini bisa saja terjadi lagi pada masa kehamilan berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.